Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap ya mengikuti perkuliahan pagi ini. Ini adalah pertemuan pertama setelah evaluasi pertama. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan mungkin, saya persilahkan. Silakan jika ada yang ditanyakan. Mungkin terkait UTS, nilainya belum saya gabungkan ya, mohon maaf, nanti segera akan saya input nilai ke Google Classroom insya Allah. Oke, sebelumnya saya beritahu dulu bahwa materi setelah UTS ini kita akan berbicara tentang integral lipat. Akan dimulai dari integral lipat 2 dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan integral lipat 3. Nah, setelah integral lipat 2 kita akan lihat nanti beberapa penggunaan atau beberapa penerapan integral lipat 2 ya. Kemudian di materi integral lipat ini, saya minta kepada teman-teman untuk melihat kembali konsep integral di kalkulus 2 ya. Kalkulus 2 atau kalkulus integral ketika teman-teman belajar tentang integral, kemudian tentang teknik-tekniknya. Kenapa saya minta Anda melihat kembali? Karena di situ teknik-teknik integral biasa atau integral pada fungsi satu kubah itu nanti kita gunakan dalam menghitung integral lipat 2. Seperti ketika kita belajar tentang derivatif parsial pertemuan sebelum UTS ya, itu kita juga mengacu pada turunan fungsi satu kubah ya kan. Nah, di situ saya minta sekali lagi pada teman-teman semua untuk melihat kembali konsep integral pada fungsi satu kubah ya. Misalkan ada kalau nggak salah teknik integral parsial ya, teknik integral substitusi, kemudian teknik integral fungsi pecah rasional. Oke. Mohon dilihat kembali walaupun nanti coba saya cari atau coba saya rangkum hal-hal yang perlu Anda ingat kembali di konsep integral. Tetapi tentunya tidak hanya dari yang saya berikan ya, artinya teman-teman harus lihat kembali dulu catatannya waktu kalkulus 2 ya. Oke, baik. Hari ini saya akan masuk ke integral lipat 2 ya. Oke. Pada integral lipat 2, di sini kita bagi menjadi bergantung pada bagaimana daerah domain yang diketahui. Jadi daerah domainnya, daerah di bidang X, O, Y-nya bentuknya seperti apa. Nah, dalam menghitung integral lipat 2, daerah domain sangat mempengaruhi teknik apa yang harus kita gunakan. Kita mulai dari yang sederhana terlebih dahulu ya. Tetapi sebelumnya Anda perlu tahu apa yang memotivasi munculnya atau yang melatar belakangi munculnya integral lipat 2 ya. Nah, yang memotivasinya yaitu konsep integral tertentu atau konsep integral yang sudah ada batasnya ya, ada batas bawah, batas atas ya. Nah, ketika kemarin Anda berbicara tentang konsep integral tertentu untuk fungsi satu kubah di kalkulus 2 ya, teman-teman mendefinisikannya mulai dari apa? Mempartisi daerah domainnya ya, mempartisi selang AB begitu kan? Kemudian
mencari jumlahan Riemannnya sehingga nanti bisa diambil limit-limit fungsinya ya. Semoga masih ingat ya integral biasa atau integral Riemann yang sudah teman-teman pelajari di kalkulus 2. Oke. Oke, ini saya sekilas mengingatkan kembali tentang konsep integral tentu pada fungsi satu kubah yang sudah teman-teman pelajari di kalkulus 2. Masih ingat? Jadi integral tertentu atau integral tentu ini notasinya ya. Notasinya ini ya, batas bawahnya A, batas atasnya B, integrannya fx ya. Ini fx disebut sebagai integran. Nah, didefinisikan ya, dia dapat didefinisikan jika fungsi fx terdefinisi pada interval AB ya. Jadi interval awalnya di titik A, kemudian titik ujungnya adalah B ya. Sehingga dengan membagi atau dengan mempartisi interval AB menjadi n subinterval dengan panjang yang sama, diperoleh jumlahan Riemann. Apa maksudnya? Jadi misalkan ini ya, teman-teman, saya punya interval AB begitu, kemudian mau saya partisi, mau saya bagi-bagi, tapi dengan syarat panjang antar subintervalnya itu sama ini. Jadi misalkan nanti saya bagi berapa ya ini? 1, 2, 3. Dan seterusnya ya, ini sebanyak n subinterval. Saya ambil dari yang paling mudah. Misalkan ini mau saya bagi 2. Di sini ya, misalkan bagi 2. Berarti nanti ini kan panjang dari A ke titik yang ini harusnya sama dengan panjang dari titik yang foto saya partisi ini ke titik B. Jadi panjang subintervalnya harus sama. Oke. Nah, atau saya bagi menjadi 4 subinterval. Misalkan di sini dan di sini, ya. Saya tulis saja deh ini. Ya. Misalkan saya bagi gini ya, ini mohon maaf. Nah, nanti panjang subinterval ini ya, panjang subinterval ini harus sama dengan panjang semua subinterval ini dengan ini. Oke, misalkan dibagi 3 seperti itu, ya. Atau dibagi lagi, misalkan pakai biru ya. Misalkan saya bagi lagi, ya. Nanti ini harus sama panjang subinterval ini ya. Setiap subinterval panjangnya harus sama. Nah, semakin halus, semakin n-nya membesar begitu ya. Artinya apa? Semakin kecil begitu ya. Saya partisi ini ya. Jadi ini saya ambil di sini misal A, ini B ya. Kalau ini semakin halus begitu saya partisi, saya bagi dengan catatan panjang setiap subintervalnya sama, maka nanti saya akan memperoleh nilai yang sangat akurat. Artinya apa? Kalau n semakin membesar itu kan ya, kalau n semakin membesar artinya apa? Ini semakin halus, saya partisi sebesar mungkin, sebanyak mungkin gitu kan. Maka hasil integral ini akan semakin akurat. Kenapa? Karena integral itu kan sama dengan limit ini kan. Di sini n-nya adalah banyaknya subinterval. Ini ya, n subinterval. Nah, tapi dengan syarat panjangnya sama. Masih ingat ya? Apa sih sebenarnya yang dihitung integral ini tuh menghitung apa? Apa yang Anda hitung? Yang dihitung adalah luas daerah di bawah kurva ini ya, ini kurva F, dan di atas bidang, di atas garis, di atas sumbu X ya, dan dibatasi oleh A dan B. Jadi yang sebenarnya dihitung apa sih? Luas ini ya kan? Saya mau menghitung luas ini. Tetapi karena bentuknya ini batas-batasnya ini tidak simetris atau tidak beraturan, maka kita pakai pendekatan gitu kan. Ini kan nanti kalau sudah terbentuk partisi begitu, maka Anda akan punya apa? Persegi panjang ya. Akan punya persegi panjang.
Banyak sekali kan persegi panjangnya? Ya enggak? Bagaimana mencari luas persegi panjang? Jadi nanti yang dihitung itu integral ini kan katanya luas daerah di bawah kurva F dan di atas sumbu X. Apa yang dihitung luasnya? Ya jumlahan dari luasan persegi panjang ini. Jadi misalkan ini persegi pertama, kemudian kedua, ketiga, dan seterusnya ini, ya. Apa sih rumus luas persegi panjang? Yaitu panjang kali lebar. Nah, panjangnya bisa kita ambil dengan panjang setiap subinterval. Panjangnya kan sama ya, X1 min A itu. Jadi ini kalau saya partisi begitu, ini panjangnya ini A dikurangi, nilai mutlak ya, A dikurangi X1 ya misalkan, atau X1 min A, itu panjangnya. Nah, lebarnya apa? Lebarnya itu kan tinggi F-nya ini ya. Jadi kalau saya pindah ya di sini. Nah, ini adalah tadi panjang subinterval, kemudian ini tingginya adalah sebagai, ini kan bentuknya persegi panjang ya. Anda boleh mengatakan ini panjangnya, ini lebarnya ya, atau kebalik sama aja. Nah, lebarnya sebenarnya apa? Lebarnya itu kan tinggi dari F ini di sini berapa, gitu kan ya? Ya enggak? Nah, apa itu F-nya? Nah, kita ambil di setiap subinterval ini, kita ambil titik tengahnya. Jadi misalkan ya, misalkan ini tadi A, ini X1 misalkan, saya ambil titik tengah di sini, saya kasih nama X ter ya kan. Nah, tingginya ini sama dengan F X ter ya kan. F X ter itu kan Y ya. Oke, bisa dipahami di sini. Nah, makanya di sini ini Fx ter ini harusnya begini ya, Fx ter dikali delta X. Delta X itu adalah panjang subinterval itu tadi. Nah, kalau jadi kan tadi persegi panjang itu panjang kali lebar. Panjangnya adalah delta X dikali lebarnya adalah Y itu tadi ya, Y atau Fx ter ya. Nah, kalau semua persegi panjang ini saya jumlahkan begitu, sehingga saya peroleh ini untuk setiap n, untuk setiap subinterval ya. Maka saya akan peroleh apabila n-nya semakin membesar, maka saya peroleh ini. Ini apa sih sebenarnya? Luasan tadi, luasan daerah segi Nah, luas semua persegi panjang yang terbentuk. Tetapi semakin n-nya membesar, maka persegi panjang yang terbentuk akan semakin rapat ya. Akan semakin rapat sekali. Ya, sehingga nanti kita peroleh ini. Untuk n menuju tak hingga, saya peroleh ini. Nah, ini sebenarnya adalah yang kita hitung dengan notasi integral itu ya, teman-teman. Nah, ini untuk kasus di mana fungsinya itu di atas sumbu X. Jadi positif ya. Nah, itu disebut dengan luasan segi 4 itu tadi yang saya katakan ya. Oke, ini konsep integral tertentu yang akan dikembangkan ke konsep integral lipat 2. Apa sih yang dikembangkan? Ya ini tadi, bagaimana dia mempartisi subinterval pada daerah domain. X ini kan daerah domainnya ya. Kalau Anda punya fx, x-nya adalah di sumbu X, ya kan? X-nya adalah anggota domainnya, ya. Nah, konsep ini akan kita kembangkan ke integral lipat 2. Ini definisi integral fungsi satu kubah tadi yang sudah saya jelaskan. Ini definisinya yang sudah Anda dapatkan. Ya, P ini partisi ya teman-teman ya. Jadi semakin partisinya kecil sampai menuju 0, artinya sangat rapat ya, sangat rapat. Ya, partisinya itu sangat rapat. Maka kalau ini semua saya jumlahkan, nilainya akan sama dengan daerah yang ingin kita hitung. Itu maksudnya ya. Oke. Sekarang saya masuk ke integral lipat 2, khususnya pada daerah domainnya persegi panjang. Ingat ya teman-teman, ini Y, ini sumbu X, ini
0,0,0,0, ini Z. Daerah domain di R3 itu adalah di bidang X, O, Y ini. Kalau nanti misal daerah daerah domainnya ini daerah segi 4 seperti ini, maka kita bisa menghitung daerah luasan di atas ini ya, teman-teman. Ini. Ya. Nih. Jadi saya bisa menghitung kalau di R3 yang dihitung berarti apa? Di bawah, kalau di bawah ini misalkan Z sama dengan Fxy ya, Fxy. Berarti yang dihitung kalau konsepnya sama seperti tadi berarti di bawah permukaan F dan di atas bidang XOY, di atas daerah persegi panjang ini. Berarti apa sih yang dihitung? Volume ya, kan ini di ruang, ya kan? Di dalam ruang. Nah, nanti saya tulis di belakang. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang misalkan saya punya misalkan saya punya fungsi dua peubah yang positif ya, atau non negatif ya, lebih besar sama dengan 0. Dia adalah fungsi dua peubah dan daerah domainnya adalah daerah suatu persegi panjang yang tertutup. Artinya apa? Ini. Oke, ini ingat ya, ini bisa kita tulis juga dengan A, B dikroskan CD. Ini maksudnya apa? Ini kalau saya ini pindah ke ini X, ini Y ya, teman-teman. Ini maksudnya ini dari A sampai B ya, berarti ini misalkan A, ini garis X sama dengan A, ini garis X sama dengan B ya. Kemudian, nah X-nya itu dari A sampai B, berarti segini ya. Semua ini, berarti daerah di antara ini juga ya. Kemudian Y-nya dari C sampai D. Ini Y-nya dari C sampai D. Nah, daerahnya ini. Nah, yang kena arsir 2 kali ya, itulah daerah domainnya. Berarti yang mana? Yang ini ya, yang saya arsir ungu ini ya. Nah, inilah daerah domain R ini. Oke, sekali lagi, untuk menuliskan menyatakan ini, ada buku yang menuliskan seperti ini ya, teman-teman. Jadi, bukan artinya itu vektor, bukan. Itu hanya notasi saja untuk memudahkan penulisan ini biar nggak panjang ya. Ini bukan vektor ya. Oke. Ya, baik. Dengan Z sama dengan Fxy, sehingga nanti akan diperoleh suatu benda pejal S ya. Benda pejal S, di mana apa itu? S itu adalah yang tadi ya, saya nggak ada gambarnya ya, ada gambar nggak sih? Oke, ini ya, misalkan ya, saya ambil gambar ini ya. Daerah segi empatnya yang di bawah ini ya, yang kotak-kotak kecil ini ya, teman-teman. Daerah daerah domainnya segi empatnya tadi yang R. Kemudian permukaan Z sama dengan Fxy-nya ini. Ya, yang di atas itu. Nah, jadi sebenarnya apa yang akan ini, yang diperoleh nanti, yang akan dihitung integral lipat 2 itu adalah daerah di antara ini ya. Berarti apa sih sebenarnya ini? Volume ya. Nah, itu tadi ya. Itu gambarnya. Oke. Selanjutnya, kita akan mempartisi interval AB menjadi N subinterval sama panjang dan CD menjadi N subinterval sama panjang. Nah, ini teman-teman, konsep tadi yang kita mempartisi di fungsi satu peubah, kita mempartisi AB itu tadi ya. AB ini kan kita partisi, kita bagi menjadi subinterval-subinterval yang sangat halus. Di sini konsep itu akan kita gunakan, tetapi di sini karena domainnya pada daerah segi 4 di bidang ini ya, domainnya di bidang, maka kalau kita partisi berarti yang kita partisi apa? Berarti daerah segi 4 ini kita akan kita partisi menjadi apa?
kotak kecil-kecil lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti makanya ini tadi gambarnya seperti ini. Oh, ada ini. Ini ya. Nah, misalkan ini. Jadi saya punya daerahnya itu ini. Ini saya partisi sehingga nanti saya peroleh apa itu? Persegi panjang ya. Oke. Jadi sekali lagi langkahnya itu sama, mempartisi dulu ya kan, kemudian apa? Dicari titik tengahnya ya kan, seperti tadi. Oke. Kemudian dicari titik tengahnya ya, titik tengahnya yaitu ini XIJ, YIJ yaitu titik-titik yang di setiap daerah yang subpartisi tadi itu ya, daerah apa segi empat di mana apa namanya segi empat yang sudah dipartisi, oke? Nah, di sini di setiap RIJ itu kotak ini ya. Oke, kotak-kotak ini namanya RIJ, maka diperoleh nanti apa? Tingginya itu tadi ya, FXIJ, YIJ ini diperoleh tinggi ini. Ya kan? Kalau saya ambil dulu. Kalau saya ambil salah satu saja misalkan ini ya daerah ininya yang daerah partisinya. Kemudian saya ambil suatu titik X Xter Yster ini titik di sini begitu, maka saya akan peroleh di sini ya. Ini adalah apa? Z atau Fxter, Y ster yaitu Z suatu Z di sini sama dengan Fxter, Y ster. Nah, itu. Sama kan seperti tadi, ketika saya punya ini tadi, yang setelah saya partisi ya, misalkan saya ambil suatu titik di sini Xter tadi kan, maka saya akan peroleh apa? Fxter, begitu ya. Nah, di sini kalau tadi ketika di fungsi satu keubah akan terbentuk apa? Suatu persegi panjang ya setelah dipartisi. Nah, kalau di sini di fungsi dua keubah akan terbentuk apa? Kayak balok ya, lihat ini, kayak balok. Untuk satu subinterval ini, kotak ini, saya akan peroleh apa? Suatu apa? Suatu balok ya. Jadi nanti ini akan terbentuk balok-balok yang mempunyai kotak-kotak yang ukurannya sama. Kotak-kotak ini ukurannya harus sama ya. Ingat, partisi, namanya mempartisi, itu harus beraturan. Jadi beda dengan kamu membagi, beda ya. Istilah membagi dan partisi saya anggap berbeda. Kenapa? Kalau membagi itu kan misalkan ini A, ini B. Bisa aja saya bagi begini. Nggak imbang ya kalau saya bagi dua. Kalau mempartisi, itu artinya harus sama. Subintervalnya itu harus sama. Oke, bisa dipahami di situ ya. Jadi, sekali lagi ukuran kotaknya harus sama. Nah, yang berbeda di sini adalah F eksternya, tingginya berapa gitu. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kalau tadi di fungsi satu kubah di sini, saya menghitung luas daerah di bawah kurva F dan di atas sumbu E. Nah, kalau pada integral lipat 2 yang saya hitung adalah daerah di bawah permukaan ini tadi, ya, di bawah permukaan Z sama dengan Fxy dan di atas bidang kotak itu ya, di atas ini. Jadi yang dihitung apa? Volume. Kenapa volume? Karena setelah dipartisi, ya kan, saya harus cari dulu setiap balok ini kan ada banyak balok ini ya. Ada berapa ini kalau dihitung? Tuh 2, 3, 4, 5. 5 kali tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 kali 8, 40 balok. Maka akan ada 40 balok. Kemudian nanti harus dicari apanya? Volumenya ya, panjang kali lebar kali tingginya, ya kan? Volume setiap balok panjang kali lebar kali tingginya. Berapa gitu kan? Atau luas alas kali tinggi ya. Di situ ya. Delta A ini adalah luas alas ya. Oke, volume itu kan sama dengan luas alas kali tinggi, panjang kali lebar. Tingginya ini adalah Fxy. Ya, F ekster, Y ster. Oke. Nah, di sini teman-teman
menghitung daerah tadi di bawah permukaan Z itu berarti sama saja kita menghitung setiap volume dari balok-balok ini tadi, kemudian kita jumlahkan sehingga diperoleh ini ya. Oke, nah sekarang apabila partisinya saya buat sangat halus sekali, artinya banyak ya, partisinya banyak. Berarti apa? MN menuju tak hingga, maka akan diperoleh ini. Sebentar. Nah, ini. Jadi kalau partisinya semakin halus begitu, partisinya menuju 0, tapi tidak 0 ya, menuju. Makanya dikatakan limit ya. Maka saya akan peroleh jumlahannya itu nanti, jumlahan ini tadi ya, jumlahan Riemannnya itu akan merupakan integral lipat 2 yang saya hitung pada daerah ini dan di bawah permukaan Z. Itu maksudnya. Nah, lihat, perhatikan bahwa konsep integral lipat 2 ini sama ya. Sama, cuman dia berbedanya kalau di fungsi satu kubah itu di bidang, kalau ini di ruang. Nah, teman-teman, kenapa saya harus mendetail menjelaskan konsep integral? Karena kalau Anda bukan prodi matematika mungkin tidak sedetail ini, saya harus menggali definisinya sampai saya harus mengulang motivasi integral tertentu. Ingat, Anda orang matematik, calon matematikawan harus tahu konsep. Tidak hanya bisa menghitung. Kalau menghitung tuh gampang, ya. Kalau sudah tahu rumus jadinya gampang. Oke? Tetapi sebenarnya apa sih yang diinginkan dengan Anda tahu konsep? Kalau Anda sudah tahu konsep, diharapkan nanti Anda bisa mengembangkan begitu ya. Kan calon ilmuwan tuh Anda, ya, gitu ya. Nanti Anda siapa tahu nanti ketemu, wah, kayaknya saya bisa nih dengan konsep ini saya mengembangkan, dan seterusnya, oke? Ya, jadi teman-teman yang tadi yang saya katakan bahwa di sini kita menganggap bahwa seandainya panjangnya itu sama ya, panjang dan lebarnya itu sama, ini pada apa namanya yang kotak tadi, ini sama ya, maka kita hanya punya satu ya sini K-nya. Kalau ini kan tadi dengan asumsi berbeda begitu ya. Dengan asumsi berbeda, panjang kali lebarnya berbeda. Nah, ini dengan asumsi sama. Misalkan R adalah daerah domain ini pada daerah segi 4 tadi dan F continue kecuali pada suatu kurva mungkin dan F-nya harus terbatas. Bentuk partisi AK dengan panjang delta XK dan lebar delta YK, ini bentuk partisi pada daerah segi 4 tadi, dikasih nama AK ya. Nah, jika pada setiap AK dipilih titik sampel, jadi titik tengah tadi, tidak harus titik tengah sih sebenarnya ya, titik sampel, karena kalau kita lihat, kita punya balok itu pasti tingginya sama kan ya balok. Kalau balok ini tidak sama tingginya, maka bukan balok namanya ya, kayak prisma jadi ya. Jadi saya ambil salah satu titik begitu di sini di tengah XK, YK, maka akan saya peroleh suatu tinggi yang saya kasih nama FXK YK. Kemudian kalau semuanya tadi hasil partisi tadi saya jumlahkan, maka diperoleh yang namanya jumlahan Riemann. Riemann itu nama orang ya, dia yang pertama kali memberikan konsep mengenalkan konsep integral. Makanya integral fungsi satu kubah yang Anda kenal itu sebenarnya namanya adalah integral Riemann ya. Untuk fungsi satu kubah. Nah, sebenarnya apa ini tadi? Itu tadi yang saya katakan bahwa itu adalah volume ruang. Namanya hampiran, hampiran itu artinya mendekati sebenarnya begitu ya. Mungkin tidak tepat volume ruangnya segitu, tetapi mendekati ya, hampiran. Ya, jadi ini adalah volume atau hampiran volume ruang di antara permukaan Z dan daerah persegi panjang R. Semoga bisa dipahami ini ya tentang konsepnya. Nah, jadi sebenarnya integral lipat 2 itu apa? Integral lipat 2 itu sebenarnya jumlahan Riemann tadi, kalau nanti di partisi semakin halus atau mendekati 0, kemudian kita jumlahkan semuanya, maka itulah integral lipat 2. Tetapi kita jarang ya teman-teman menggunakan ini. Kenapa? Karena hasilnya kurang akurat. Kurang akuratnya kenapa? Karena terkadang kan
setiap kita partisi, misalkan si A mempartisi segi 4 itu 10 menjadi 10 kotak begitu ya. Si B mempartisi menjadi 20 kotak, maka akan diperoleh hasil yang berbeda ya. Tetapi tentunya mendekati lah ya, begitu nggak terlalu jauh berbeda. Nah, semakin halus partisinya, maka akan semakin baik. Tetapi kita jarang menggunakan ini. Kita biasanya pakai teorema atau kita biasanya langsung menghitung dengan konsep integral tertentu yang sudah Anda pelajari di kalkulus 1. Bagaimana caranya? Kita lihat ini tadi sama ya. Bentar. Oke, ini tadi kesimpulan yang saya katakan bahwa kita menghitung ini itu adalah menghitung luas daerah, kemudian kita menghitung ini itu menghitung volume. Volume ya. Nah, jadi fungsi yang seperti apa saja sih yang terintegral? Fungsi seperti apa? Fungsi yang kontinu ya, dan terbatas pada daerah segi 4 ini, maka F pasti terintegral pada R. Misalkan salah satu contohnya adalah fungsi tangga. Ini ya, fungsi tangga ya, pada daerah segi 4R. Kemudian setiap polinomial dua peubah pasti terintegral pada sembarang persegi panjang. Terintegral itu tadi ini loh teman-teman. Nih, jadi dia dikatakan terintegral kalau limitnya ini tadi ada. Jadi semakin halus ya, kalau saya hitung maka dia dikatakan terintegral ya, atau punya nilai integral. Oke. Langsung saja ini. Oke, ini sifat-sifat integral lipat 2 hampir sama seperti sifat integral pada fungsi satu peubah ya. Kalau fungsi itu dikalikan dengan suatu konstanta begitu, maka konstantanya bisa dikeluarkan dari pengintegralan. Kemudian sifat ininya penjumlahannya ya, ini sama saja dengan dicari dulu integral masing-masing kemudian dijumlahkan. Tetapi di sini ingat, ini syaratnya, syarat ini bisa sama kalau nilai yang ini ada dan nilai integral G-nya ini juga ada. Kalau salah satu ini enggak ada, maka ini tidak berlaku. Oke, kalau salah satu nilai di antara ini dan itu tidak ada, maka ini enggak sama. Enggak boleh gitu ya. Oke. Kemudian sifat aditif atau dapat dijumlahkan. Jika R atau daerah domain daerah segi 4-nya itu bisa kita bagi menjadi R1, R2, sehingga nanti kalau R1 digabung R2, kembali lagi menjadi R ya, maka berlaku ini. Ya, integral ini R, ini fungsinya masih sama ya. Ini R1 ya, fungsinya sama, ini R2. Oke? Jadi dicari dulu, ini kan sama ya seperti integral fungsi satu peubah, ya kan? Kemudian monoton atau berlaku sifat perbandingan. Kalau nanti fx itu kurang dari sama dengan gx, maka nilai integralnya juga kurang dari sama dengan. Oke? Ya, kita lihat contohnya ya. Contoh yang paling sederhana di sini. Misalkan saya punya daerah segi 4, R-nya adalah X dari 0 sampai 4, Y dari 0 sampai 2. Jadi kalau digambarkan, X dari 0 berarti X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y, X sama dengan 4 ini ya, misalkan 4. Kemudian Y sama dengan 0 itu sumbu X ya. Ini sumbu Y, ini X ya. 0 ini misalkan 2. Berarti daerah R saya ini. Ini ya, ini daerah R. Nah, kemudian kita diminta menghitung integral ini. Kalau nanti misalkan fx-nya ini tuh harusnya begini ya. Kok jadi kayak nilai mutlak? Jadi fxy akan bernilai min 1 ketika x dari 1 sampai 4. Dan y-nya dari 0 sampai 1. Kemudian fxy akan bernilai 2 untuk x dari 1 sampai 4, y-nya dari 1 sampai 2. Oke, kita lihat
Bagaimana penyelesaiannya? Oke, ini ya teman-teman. Jadi dari fungsi saya hanya pakai R1 dan R2, yaitu apa? R1-nya saya ambil yang pertama ya, yang ini. Ini daerah R1. Kok miring sih? Oke, ini daerah R1, kemudian ini daerah R2. Oke. Ya. Daerah R1 ya, daerah R1-nya X-nya dari 1 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 1. Oke, ini adalah daerah R1 ya. Kemudian daerah R2 ini dari 1 sampai 4, X-nya dari 1 sampai 4, Y-nya dari 1 sampai 2. Oke, ini R2 ya. Ya. Nah, sehingga kita peroleh daerah R-nya terbagi menjadi daerah R1 dan daerah R2. Tadi berdasarkan sifat aditif ya. Saya bisa menghitung masing-masing, begitu kan ya? Oke, di sini min 1 ya. Yang pertama di R1 tadi min 1 dan 2 ya. Ini min 1. Min 1, kemudian dikalikan 3,1 ditambah 2 kali 3,1. Teman-teman di sini pakai pendekatan tadi ya, tetapi ini saya belum bahas dulu lah. Nanti ini hanya apa namanya ya, sebagai ilustrasi, karena kalau harus mempartisi lagi, ini Anda boleh mempartisi begitu kan, ini dipartisi ya menjadi daerah segi 4 gitu, nanti akan diperoleh ini 3,1, kemudian yang ini 3,1 delta akalnya itu tadi ya. Oke. 3 kali 1 ya, 3,1 sih. Oke, ini contoh yang kedua. Saya mau langsung ke teorema Fubini. Mana ya? Saya lewati dulu contohnya, mohon maaf. Oke, sebelum saya lanjutkan, pada integral fungsi fungsi dua peubah pada daerah persegi panjang tadi, daerah domain, nanti akan muncul integral berulang. Nanti akan diperoleh dx dy ya, ini fx y. Nah, di sini batas x berarti ini batas y. Nah, pada konsep integral berulang nanti menghitung ini, nilai ini, ada teorema Fubini namanya. Sama saja dengan menghitung kalau ini saya balik, ini Y, ini X, kemudian di sini DY, DX. Oke? Ini dengan syarat X-nya yang tadi daerah segi 4 tadi ya. Jadi dibalik itu nanti nilainya sama. Sebentar. Oke, ini ya. Jadi menghitung integral lipat 2 pada daerah R ini sama saja menghitung ini, ya. Nah, tetapi untuk menghitung ini nilainya harusnya sama dengan ini. Jadi ini kan dihitung terhadap Y dulu, kalau yang ini terhadap X terlebih dahulu. Nilainya harusnya sama. Ini ya. Oke. Nah, pada cara yang pertama ini maksudnya ruangnya diiris sejajar sumbu X. Jadi mempartisinya itu dia sejajar dengan sumbu X kalau yang ini. Kalau yang ini dia nanti sejajar dengan sumbu Y. Sebentar. Nah, ini. Teorema Fubini mengatakan kalau saya punya daerah domainnya daerah segi 4 seperti ini, maka ketika saya menghitung integral lipat 2, kalau saya hitung dulu terhadap Y, maka nanti nilainya harusnya sama dengan kalau saya hitung dulu terhadap X. Nilai ini harus sama. Bagaimana menghitung integral lipat 2? Konsepnya sama ya teman-teman, ketika kita menghitung turunan derivatif parsial. Gimana caranya? Kita hitung dulu yang di dalam. Oke, saya ambil yang ini misalkan ya. Saya mau menghitung fxy terhadap y ya, ini dy ya.
terhadap Y. Berarti apa? Saya integralkan fungsi F ini terhadap Y. Integral kan biasa seperti Anda menghitung integral pada fungsi satu kubah. Batasnya dari C sampai D. Biasa diintegralkan dulu, ya kan, dikerjakan dulu, diintegralkan, kemudian disubstitusikan batasnya. Setelah itu seharusnya, jadi ketika Anda mengintegralkan terhadap Y, maka X dianggap suatu konstanta. Sama misalkan saya ambil contoh ya. Ketika Anda mengintegralkan 2XY, ini DY. Ini batasnya tertentu, misalkan 01 misal ya. Misalkan saya mau menghitung integral ini, berarti di sini 2 ini kan konstanta. Karena ini diintegralkan terhadap Y, maka X-nya juga saya anggap suatu konstanta. Yang diintegralkan adalah Y. Berarti yang X, 2X ini bisa saya keluarkan dari integral 2X 01 Y dy. Gimana menghitungnya? Sama seperti Anda menghitung integral. Gimana integral Y dy? 2X dikali 1 per 1 plus 1 ya, setengah Y kuadrat. Batasnya Y-nya dari 0 sampai 1. Substitusi Y 0, Y 1. Sama. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti dihitung X dulu? Ya udah, berarti Y-nya sebagai suatu konstanta. Kalau nanti ini menjadi dx ya, berarti ini Y-nya yang keluar. Jadi 2Y yang di sini, gitu kan? Bisa dipahami ya, ini ya. Ya, jadi perhitungannya itu gampang kalau integral pada daerah segi 4 ini ya, teman-teman. Tetapi yang kadang mahasiswa masih suka keliru itu karena dia konsep integral fungsi satu kubahnya lupa. Ingat ya, konsep fungsi satu kubah itu penting, jadi tolong dilihat kembali. Makanya mata kuliah ini prasyaratnya adalah Anda harus lulus dulu kalkulus 2. Oke? Ya. Nah, kita lihat contohnya di sini ya, teman-teman. Hitunglah integral lipat 2 dari ini X min 3Y kuadrat. Daerah domainnya, daerah segi 4-nya ini. Oke? Bagaimana menghitungnya? Anda boleh menghitungnya dulu atau mengintegralkannya dulu terhadap Y. Ya, baru nanti terhadap X. Lihat di sini, saya integralkan dulu terhadap Y. Berarti di situ X sebagai suatu konstanta. Oke, bisa dipahami di sini. Nah, ini sama saja saya tulis dengan 02. Itu kan 1, 2X dikurangi, harusnya ada dy dx. Berdasarkan sifat aditif tadi ya, ini dy dx dikurangi dengan integral 02 integral 1, 2. 3y kuadrat dy dx. Oke, kerjakan dulu yang pertama. Integralkan terhadap y. Apa? Integral x terhadap y. Karena x konstanta, berarti xy ya. Oke, kemudian yang ini, integralnya apa terhadap y? 3 per 2 plus 1, y pangkat 2 plus 1. Berarti y pangkat 3, ini ya. Oke, masukkan. Substitusikan batasnya y dari 1 sampai 2. Kalau sudah disubstitusikan y-nya 1 dari 1 sampai 2, maka sudah nggak ada y lagi harusnya ketika mengintegralkan terhadap x, gitu ya teman-teman. Bisa ya ini menghitungnya ini. Ini kan 02, 2x min 2 pangkat 3, 8. Oke, kemudian dikurangi dengan apa itu? Y-nya 1, berarti x min 1. Oke, 2x min x berarti x min 8 min 1 min 7. Oke, benar x min 7 dx. Oke, bisa ya teman-teman ini. Hasilnya min 12. Nah, sekarang kalau saya balik ini menjadi dx dy, ingat kalau Anda balik ini dx dy, batasnya juga harus dibalik ya, teman-teman, jangan lupa. Nah, jangan nanti Anda balik di belakang, tapi yang di depan integralnya batasnya nggak dibalik. Maka pasti salah, hasilnya pasti nggak sama. Kita lihat, ini jawabannya min 12. Ketika saya integralkan terhadap X dulu, jawabannya sama, min 12 ya. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin, saya persilahkan.
Konsep integral lipat 2. Jadi di sini bentar. Oh, iya. Bentar. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya harap ini bisa Anda pahami. Tolong dilihat kembali konsep integral. Oke, Izin bertanya. selanjutnya ini. Oke, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, saya persilakan. Itu untuk batasannya itu kan bentuknya ini ya, Bu. Apa namanya? Angka gitu misalkan yang Ya, ini kan Y-nya konstanta 1 ya, sampai daerah 2. segi 4. Oke. Kalau seandainya bentuknya apa namanya? Fungsi gitu boleh nggak, Bu? Misalkan Iya, X-nya nanti itu ada ya, nanti ada. Ada. Itu nanti namanya integral lipat 2 pada daerah umum. Nanti ada. Ini kita mulai dari yang sederhana dulu. Sama, makanya saya minta Anda lihat kembali konsep integral Anda. Itu Anda mulai dari hal yang paling sederhana, batasnya dari konstanta gitu kan. Kemudian Anda pernah nggak menghitung volume benda putar? Nah, batas integralnya kan dibatasi oleh dua buah kurva gitu. Nanti ada ya, tapi itu pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-9. Itu di RPS saya sudah ada ya. Jadi pertemuan ke-9 nanti domainnya tidak hanya pada daerah segi 4, nanti pada daerah umum. Dibatasi oleh dua buah kurva gitu, ada. Oke, yang ini dulu ada yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami ya, Mas ya? Oh iya, terima kasih, Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Kalau tidak ada, ini ada contoh-contoh, Anda boleh pelajari, tolong dikoreksi kalau ada saya yang keliru ya. Jadi sekali lagi di sini Anda yang harus dipelajari adalah konsep integral fungsi satu kubah. Kemudian yang kedua yang harus diingat adalah ketika Anda membalik ini menjadi dy dx, ini jangan lupa dibalik ya. Lihat di sini, ini sengaja saya jadikan satu halaman ya. Oke. Di sini dy dx, yang ini dx dy ya. Sorry, ini harusnya dx dy ya. Nah, batas integralnya harus dibalik. Kalau Anda dy dx ini tadi y-nya dari 1 2, makanya kalau saya biasanya saya tulis y dari 1 sampai 2, x dari 0 sampai 3. Oke. Gitu. Bisa dipahami nih? Saya, teman-teman ya. Saya rasa tidak sulit ini karena Anda sudah terbiasa menghitung integral. Ini kebetulan daerahnya masih sederhana. Pertemuan selanjutnya insya Allah saya akan berbicara tentang integral pada fungsi daerah domainnya yang lebih umum ya. Nanti dibagi menjadi beberapa tipe atau beberapa jenis. Oke? Ada, kalau tidak ada, ini materi hari ini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ibu boleh bertanya? Ya, silakan. Buat Mana yang ini ya yang bertanya? Boleh saya lihat mukanya? ya, sebentar, Bu. Yang lain, jika ada yang ingin bertanya dulu, saya persilahkan. Ibu mau bertanya, Ya, untuk di yang contoh 1 tadi, itu tuh ada 1 sama 2, min 1 dan 2 itu didapatnya dari mana ya, Bu? bentar. Oke, ini min 1 dan 2, ini diketahui. Iya. Diketahui. Ini fungsi tangga ya, teman-teman. Oh, Ini diketahui. Jadi misalkan ini kan diberikan. Jika diberikan fungsi, misalkan saya punya fungsi fxy. Ini fungsi tangga. Jadi ketika Anda punya fungsi fxy nilainya min 1 untuk x
dari 1 sampai 4. Jadi tadi ada saya gambar fungsi tangga mana ya? Oh, di depan ya. Nih, misalkan ya, ini fungsi tangga. Nih, pada di sini misalkan sorry ya, saya ulang. Kok beda sih ya? Sebentar. Kelihatan nggak Mbak yang saya share? Terlihat, Bu. Kelihatan ya? Ini fungsi tangga ini kelihatan yang gambar ini. Nah, ini fungsi tangga. Ini misalkan dari ini tangga yang pertama itu daerahnya X-nya dari 0 sampai 1 misalkan, Y-nya dari 0 sampai 2 misalkan ya. Ini tangga yang pertama. Yaitu Z-nya bernilai suatu konstanta gitu ya ini. Oke, bisa dipahami. Makanya dia disebut fungsi tangga karena kalau digambar bentuknya akan seperti tangga. Gitu. Nanti pada daerah R yang kedua misalkan Y-nya X-nya masih sama dari 0 sampai 1, tetapi di sini kalau Anda lihat ini Y-nya yang berubah ya, bisa jadi Y-nya dari 1 sampai 2. Oke, gitu ya. Ini fungsi tangga. Jadi pada contoh 1 ini min 1 dan 2 diketahui ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa dipahami itu? Bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Jadi sekali lagi PR Anda adalah melihat kembali catatan fungsi integral fungsi satu kubah di kalkulus 2. Nanti coba saya cari catatan saya teknik-teknik pengintegralan ya. Itu ada teknik integral substitusi, teknik integral untuk fungsi trigonometri ya. Anda harus ingat kembali ya itu teman-teman ya. Tolong dilihat kembali catatan kalkulus 2-nya. Dulu Anda kalkulus 2 sama siapa ya? Enggak dengan saya. Saya di biologi. Pak Abrori. Dengan Pak Wahid ya? Pak Abrori. Oh, Pak Abrori ya. Oke. Ya, tolong dilihat lagi. Oke, saya rasa itu teman-teman pertemuan hari ini Anda boleh lihat materi kalkulus 2-nya. Kemudian pertemuan selanjutnya seperti tadi yang ditanyakan, saya akan bahas untuk integral lipat 2 pada daerah umum. Domainnya lebih umum. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.